Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya anak-anak? Semua baik, semua sehat? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kita lanjutkan pelajaran fisika listrik dinamis. Pada pelajaran yang dahulu kita sudah mempelajari tentang bagaimana pengukuran kuat arus dan pengukuran beda potensial. Nah, sekarang kita akan mempelajari hubungan antara kuat arus dan beda potensial. Nah, hubungan antara kuat arus dan beda potensial ini pertama kali dipelajari oleh orang atau diselidiki oleh orang yang namanya George Simon Ohm. Sehingga sekarang kita akan mempelajari bagaimana hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu adalah mempelajari hubungan antara tegangan dan kuat arus. Untuk itu kita menggunakan dua alat ukur yaitu ampermeter untuk mengukur kuat arus yang dirangkai secara seri seperti gambar ini. Kemudian voltmeter yang dirangkai paralel seperti gambar ini. Nah, kemudian kita akan mencari data antara kuat arus dan beda potensial. Nah, kebetulan di sini tabel datanya sudah ada. Jadi kita menggunakan pertama itu satu baterai dulu, kemudian menggunakan dua baterai, dan ini yang terakhir 3 baterai. Nah, ternyata dari hasil pengukuran, satu baterai tegangannya 1,2 volt beda potensialnya. Kuat arusnya 0,2 ampere. Kemudian dua baterai 2,6, kuat arusnya 0,4. 3 baterai ternyata tegangannya atau beda potensialnya 4 volt, kuat arusnya 0,54 ampere. Nah, dari tabel ini kita ketahui bagaimana hubungan antara beda potensial dan kuat arus. Kamu lihat kalau tegangannya atau beda potensialnya diperbesar atau bertambah, arus yang mengalir juga bertambah. Ini dikatakan bahwa beda potensial atau tegangan dan kuat arus itu sebanding. Jadi kalau ada pertanyaan ini hubungan apa yang didapat antara beda potensial dan kuat arus adalah sebanding. Artinya apa? Jika beda potensialnya bertambah, arusnya juga bertambah. Itu adalah sebanding. Sehingga oleh orang yang namanya ini dipakai kesimpulan bahwa kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian ini itu sebanding dengan beda potensial pada ujung penghantar ini. Nah, kalau dibuat grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus, nah, grafiknya adalah seperti ini. Kita tahu kalau tegangannya 1,2, ini tegangan yang vertikal, ini 1,2, maka arusnya 0,2. Kalau tegangannya 2,6, maka arusnya ini. Kalau dibuat grafik akan seperti ini, garis lurus. Nah, kesimpulannya tadi bahwa beda potensial V itu sebanding dengan I. Nah, kesebandingan ini bisa menjadi sama dengan kalau dikalikan dengan tetapan atau konstanta. Nah, konstanta itu namanya hambatan atau resistor diberi lambang R. Sehingga V itu sama dengan I kali R karena dikalikan dengan konstanta tadi. Di mana V tadi adalah beda potensial, satuannya volt, I kuat arus, satuannya ampere. Dan hambatan R itu satuannya adalah ohm. Jadi kalau kamu ketemu lambang seperti ini, membacanya adalah ohm. Seperti yang menemukan tadi adalah George Simon Ohm. Nah, inilah rumus hukum Ohm, bahwa V sama dengan I kali R. Nah, kalau kita membandingkan dengan hambatan, jadi kalau kita membuat suatu perbandingan tadi, hambatan, maka yang terjadi hubungannya dengan kuat arus adalah seperti ini. Kamu lihat data ini. Kalau arusnya bertambah, maka kalau arusnya hambatannya bertambah, maka arusnya berkurang. Kalau arusnya berkurang, hambatannya bertambah. Artinya apa? Kalau hambatannya semakin besar, arusnya semakin kecil.
itu tidak sebanding tapi berbanding terbalik. Jadi kuat arus dan hambatan itu berbanding terbalik. Sehingga I itu kan V per R. Nah ini berbanding terbalik. Nah R V per I. Nah sekarang kita akan mempelajari bagaimana hambatan pada suatu penghantar. Itu dipengaruhi oleh apa saja. Karena setiap penghantar punya hambatan listrik R. Nah perhatikan dua gambar ini. Gambar yang A ini penghantarnya pendek. Arusnya mengalir besar sehingga lampu nyalanya terang. Tapi gambar yang B ini, kamu lihat hambatannya panjang, kawatnya panjang, kabelnya panjang. Ternyata lampunya redup. Artinya apa? Arus pada gambar A ini lebih besar daripada arus gambar B. Nah, sehingga disimpulkan semakin panjang penghantar, ini semakin panjang penghantar, maka hambatannya juga semakin besar. Sehingga dikatakan bahwa hambatan sebanding dengan panjang, karena sama-sama bertambah. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua ini hubungannya dengan jenisnya. Kamu lihat yang ini yang berwarna biru, satunya berwarna merah. Yang berwarna biru adalah aluminium, ternyata lampunya redup. Tembaga lampunya lebih terang. Artinya apa di sini? Arus yang mengalir pada tembaga itu lebih besar karena lampunya terang. Hambatannya lebih kecil yang jelas. Sehingga semakin besar nilai hambatan jenisnya, jadi semakin besar nilai hambatan jenisnya, ini aluminium ini lebih besar, maka hambatannya justru semakin besar juga. Maka dikatakan hambatan listrik sebanding dengan hambatan jenis. Kamu lihat ini lebih besar hambatan jenisnya, ternyata hambatannya juga besar sehingga arusnya kecil. Gitu. Sehingga R sebanding dengan rho. Ini bacanya rho. Kemudian yang tiga adalah dibandingkan dengan luas penampang. Kamu lihat kabelnya. Yang pertama kabelnya kecil, yang kedua yang B kabelnya besar, penampangnya besar. Artinya apa? Kamu lihat yang penampangnya besar, nyala lampu lebih terang, hambatannya lebih kecil. Artinya apa? Kalau luas penampangnya bertambah, justru luas penampangnya bertambah, justru hambatannya berkurang. Tidak sebanding, tapi berbanding terbalik. Jadi R itu berbanding terbalik dengan luas. Sehingga dari tiga peristiwa tadi didapat bahwa faktor yang mempengaruhi hambatan pada penghantar atau pada kawat adalah panjang sebanding tadi, luas penampang berbanding terbalik, dan hambatan jenis sebanding. Jadi R hambatan itu sebanding dengan panjang, berbanding terbalik dengan luas, dan sebanding dengan rho, hambatan jenis. Sehingga rumusnya R sama dengan rho kali L per A. Nah inilah rumus hambatan listrik suatu penghantar. Nah sekarang kita pelajari berikutnya bahwa penghantar tadi kan bergantung jenisnya. Nah sekarang kita akan mempelajari penghantar itu dalam menghantarkan arus listrik itu dibedakan menjadi berapa. Nah di sini ada dua, sebenarnya ada tiga. Yang pertama adalah yang namanya konduktor. Dan yang kedua namanya isolator. Nah perhatikan ini, kita lakukan percobaan. Ini kayu. Kayu kalau dihubungkan ke sini, lampu mati. Artinya kayu ini tidak bisa menghantarkan arus listrik. Berarti kayu itu adalah isolator. Ya, plastik sekarang. Plastik kamu lihat. Lampu tetap mati. Berarti plastik itu apa? Isolator juga. Lain dengan aluminium, kamu lihat lampu menyala. Berarti aluminium ini bisa menghantarkan arus listrik sehingga aluminium adalah konduktor.
Besi gimana? Menyala. Berarti termasuk apa? Konduktor. Tembaga, lampu menyala. Berarti ini juga termasuk konduktor. Jadi konduktor itu adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik, isolator, bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Terus ada di antara kedua ini namanya semikonduktor. Semikonduktor itu adalah bahan yang dalam keadaan tertentu bersifat isolator, dalam keadaan lain bersifat konduktor. Contohnya silikon dan germanium, biasanya dipakai untuk komponen elektronika. Silikon pada suhu rendah itu isolator, tapi pada keadaan panas suhunya tinggi dia konduktor. Nah, itulah yang disebut semikonduktor. Ada di antara konduktor dan isolator. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang hukum Kirchhoff. Untuk pertemuan kali ini cukup di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.